Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Manan Halik Deni Fadilah dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang kudeta Partai Demokrat ya. Seperti apa kronologi yang sengkarut yang masih berserang di tubuh Partai Demokrat, saya akan menjelaskannya secara rinci. Pada 1 Februari, AHY menyelenggarakan konferensi pers dan menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat, kata AHY dalam konferensi pers yang diunggah dalam akun YouTube-nya. Ia menyampaikan gerakan ini melibatkan 5 orang. 4 merupakan mantan kader dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo. AHY menyebut para elit tersebut akan menyelenggarakan KLB untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat. Ia menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dalam permasalahan yang ada. Masih dari konferensi pers yang sama, AHY menyampaikan ia telah mengirim surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat itu ia meminta konfirmasi dan klarifikasi tentunya kepada Presiden atas adanya kabar gerakan tersebut. Namun surat itu tidak mendapat tanggapan dari pihak istana. Tentu saja tidak berhenti di situ. Partai Demokrat kembali berkirim surat kepada jajaran pemerintahan. Kali ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud mengaku menerima surat yang berisi permohonan perlindungan hukum dan pencegahan penyelenggaraan KLB KLB itu benar terjadi pada tanggal 5 Maret di hotel kalau nggak salah di Hotel The Hill di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil dari KLB itu adalah terpilihnya Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat kubu KLB melalui proses voting. Tentunya selain Muldoko nama lain yang diajukan untuk menjadi Ketua Umum dalam kesempatan itu adalah Marzuki Ali. Namun pada akhirnya Muldoko yang terpilih. Keputusan pun diambil dan disetujui oleh para peserta KLB dengan riuh tepuk tangan dan seruan kata setuju. KLB ini diprakarsai oleh seorang mantan kader Demokrat yang telah dipecat yaitu Derbizal, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, akan bicara tentang KLB tersebut. Ia menyebut berkabung atas terjadinya KLB yang dinilai menyerang kedaulatan Partai Demokrat Hari ini kami berkabung. Partai Demokrat berkabung. Sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung. Berkabung karena akal sehat telah mati. Sementara keadilan supremasi hukum dan demokrasi sedang diuji, kata SBY dalam konferensi pers secara daring. SBY juga menyebut pelaku atau dalang di balik KLB itu sebagai pihak yang benar-benar tega dan berdarah dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa partai yang selama ini menjadi rumah dan kendaraan politiknya mendapat
perlakuan yang sedemikian ini. eh AHY itu didampingi jajaran petinggi Partai Demokrat dan 34 orang DPD dari Partai Demokrat seluruh Indonesia mendatangi kantor Kemenkumham pada Senin ya, tanggal 8 bulan 3 tahun 2021. Mereka itu menyerahkan 5 kontainer berisi berkas yang menguatkan bahwa KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan ADART yang ada di dalam partai. Pihaknya yakin ya Kemenkumham akan memeriksa dan memproses perkara ini dengan penuh integritas. Saya memiliki keyakinan Kementerian Hukum dan HAM memiliki integritas dan juga bisa bertindak secara objektif menggunakan segala data, bukti, dan fakta yang kami serahkan hari ini, kata AHY ya. Tak mau kalah juga, Partai Demokrat dari KLB Deli Serdang juga melakukan hal yang sama. Mereka menyerahkan hasil KLB yang telah digelar ke Kemenkumham sehari setelahnya. Akan tetapi ya, kedatangan mereka luput dari pantauan media. Mereka mengaku tidak mengganggu konsentrasi Kemenkumham dengan hadirnya keramaian di kantor kementerian itu. Pemerintah ya akhirnya mengambil sikap tegas ya atas kisruh politik di Partai Demokrat ya. Pada Rabu tanggal 31 Maret, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau biasa disebut Kemenkumham memutuskan untuk menolak hasil Kongres luar biasa KLB ya. Oke. Partai Demokrat di Deli Serdang yang memilih Muldoko sebagai ketua umumnya dan Johnny Allen Marbun kalau tidak salah sebagai sekretaris jenderal ya. Wah. KLB juga menunjuk mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021 sampai 2025. Menkumham Yasona Lauli mengatakan penolakan ini dilakukan menyusul ya tidak diperolehnya syarat administratif untuk diselenggarakannya KLB oleh kubu Muldoko. Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang itu pada tanggal 5 Maret 2001 ditolak, kata Yasona dalam konferensi pers virtual di Jakarta. Pandangan saya terhadap Partai Demokrat ya. Saya sangat sependapat ya dengan pengamat politik Pak Ujang ya, Pak Ujang Komarudin ya menyatakan memberikan pandangan menohok terkait prahara kudeta Partai Demokrat. Pada kesempatan itu Pak Ujang ya lantas menyinggung soal titik penting dari peristiwa kudeta Partai Demokrat ini ya. Yakni bagaimana bagaimana parpol diintervensi oleh kekuasaan, dan itulah yang saat ini terjadi. Tentu ini tak baik ya dan tak elok ya, karena sejatinya partai merupakan rumah ya untuk melahirkan dan menyiapkan kader-kader pembesar bangsa. Jika itu dirusak dan diintervensi, maka kepentingan bangsanya juga bakal dirusak ya. Parpol ini diintervensi oleh kekuasaan. Ini yang sekarang terjadi. Partai itu kan dia menyiapkan kader ya. Kalau partainya juga dirusak, maka kepentingan bangsa akan dirusak gitu. Muldoko memang ya berkeinginan untuk maju di Pilpres 2024. Jadi memang ada skenario untuk mengambil alih. Jadi sudah melihat jauh-jauh hari. Adapun target pendek oleh kelompok pro kudeta Partai Demokrat ini kata Pak Ujang itu yakni ingin melakukan pembelahan menjadi dua bagian terlebih dahulu. Mana nih pendukung AHY maupun yang pro KLB.
skandalnya pun dianggap mirip-mirip seperti yang terjadi pada tubuh Golkar ya, tubuh Golkar, P3 dan Partai Berkarya. Maka itu dia pun berharap jika Demokrat ingin melewati badai besar ini, maka para anggota harus menjaga solidaritasnya. Sebab ke depan diyakini bakal akan ada kekuatan dan cobaan baru yang bakal menyapa partai berlogo bintang versi ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dalam rangkuman saya, penjelasan dalam kudeta Partai Demokrat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.